Halo Agile Nation, dengan Coach Atta di sini. Kali ini gue mau bahas movie reaction. Tapi sebenarnya sih bukan movie reaction, tapi match reaction, yaitu pertandingan antara Argentina lawan Perancis di dalam final Piala Dunia 2022 yang kita ketahui juaranya adalah Argentina. Oke, kita akan bahas 3 hal dari point of view Agile. Yang pertama adalah kesuksesan. Ya, kesuksesan adalah hasil akhir yang kita semua idam-idamkan. Ya, kita pengen jadi pemenang seperti Messi bersama timnya naik podium dan mengangkat trofi Piala Dunia. Tapi kadang-kala kita pengen caranya instan aja, gitu. Kita mungkin tahu ya bagaimana perjuangan seorang Lionel Messi dari beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya, di mana dia selalu pulang dengan tangan hampa. Dia gagal seingat saya tuh di tahun 2014 dia sempat kalah lawan Der Panzer Jerman 1-0, ya kan? Pulang dengan tangan hampa dan kita lihat nangis. Dan bahkan dia sempat memutuskan untuk pensiun dari timnas Argentina. Sampai akhirnya dibujuk-bujuk dan akhirnya dia mau lagi bertanding untuk membela Argentina. Setelah itu gagal lagi, ya kan 2018 gagal lagi, bahkan gagalnya lebih awal ya. Kemarin kan sebelumnya di final lawan Jerman 2018 kalahnya lebih dini dibanding yang sebelumnya lagi. Gitu. Nah, kesuksesan pada dasarnya adalah hasil dari proses improvement yang terus-menerus ya, dilakukan tanpa ada henti. Nah, di Agile improvement itu selalu ada. Ya, di mana improvement itu terjadi kalau di Agile menggunakan Scrum Framework, kita tahu ada yang namanya sprint retrospektif. Ya, sprint retrospektif berada di akhir suatu sprint dan sebelum sprint berikutnya dimulai. Nah, retrospektif itu pada dasarnya ada kesempatan dari semua orang dalam tim untuk memberikan masukan bagaimana mengimprove cara kerja mereka. Bahkan di dalam Agile Principle yang ke-12 pun tertulis ya bahwa tim Agile itu secara berkala at regular intervals itu harus berhenti sejenak ya, kemudian merenungkan apa yang kira-kira bisa kita perbaiki di sprint berikutnya. Gampangnya biar nggak jatuh ke lubang yang sama. Di satu sprint kita jatuh, kita nggak mau dong di sprint berikutnya jatuh ke lubang yang sama. Konsep retrospektif pada dasarnya sama seperti itu. Nah, tekniknya bagaimana? Ya, tekniknya banyak sekali. Bahkan ada buku yang hanya mengupas bagaimana suatu retrospektif dijalankan. Gitu. Nah, di edisi kali ini kita nggak ngebahas ada apa aja retrospektif. Ya, Agile Nation bisa browsing-browsing ya atau cari-cari bukunya. Gitu. Tapi karena Agile itu mengedepankan konsep yang namanya simplicity, ya, yang simple-simple aja, yang sederhana-sederhana aja. Ada teknik yang lumayan populer, yaitu di akhir sprint setiap orang ditanya secara anonim. Ya, ditanya dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, what went well? Apa yang sudah bagus nih selama sprint kemarin? Yang kedua, what can be improved? Nah, pertanyaan kedua ini pertanyaan sangat positif ya, karena menanyakan apa yang bisa kita improve gitu. Walaupun di balik itu semua adalah pertanyaan yang mengandung prinsip bahwa kita make mistakes nih kemarin. Itu bagaimana nggak kejadian lagi. Tapi kita menghindari kata-kata negatif. Makanya kesalahan, kegagalan tuh nggak dipakai. Sehingga mindsetnya ketika menjawab pertanyaan tersebut atau pertanyaan kedua, itu mindsetnya sudah positif untuk menjawabnya. Itu teknik yang pertama. Teknik kedua ada juga. Kalau tadi 2 pertanyaan, what went well and what can be improved. Kalau teknik yang lainnya, 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, what should we stop doing? Ya, kebiasaan buruk apa yang terjadi selama sprint kemarin yang harus kita hentikan, jangan kita ulangi di sprint berikutnya. Yang kedua, what should we start doing? Nah, habit baik apa yang perlu kita mulai di sprint berikutnya? Dan yang ketiga, what should we keep doing? Nah, habit bagus apa yang perlu kita pertahankan di sprint berikutnya? Gitu. Nah, itu 2 teknik yang lumayan populer dan gampang dipraktekkan. Nah, usul dari saya adalah tanyakan kepada tim secara anonim, biar masukannya bisa kita nilai secara objektif, bukan subjektivitas. Oke? Nah, konsep dari retro pada dasarnya adalah mendapatkan feedback dari orang-orang.
gitu. Jadi kalau Lionel Messi atau tim Argentina dari banyak kegagalan dalam Piala Dunia, itu mereka nggak langsung pulang dan nggak belajar dari kegagalan. Mereka tuh nonton rekaman pertandingan. Terus pelatih nunjukin nih, lu salah di sini nih Messi, lu salah di sini nih, lu harus seperti ini. Itu ke semua tim. Nah, feedback yang seperti itu, kita mungkin orang-orang kantoran nggak terbiasa. Kenapa? Karena kayaknya frontal sekali ketika bos kita manggil terus nunjukin lu salah di sini. Kayaknya agak-agak aneh gitu ya. Tapi konsepnya sama gitu. Ya pada akhirnya kalau kita mau lebih baik lagi, kita harus mendengarkan feedback. Bagaimana kita bisa mengimprove apa yang selama ini kita lakukan. Itu adalah yang pertama. Ya, jadi keberhasilan pada dasarnya adalah proses iteration, pengulangan, ya. Dan nggak semua orang mau ngulang-ngulang ya, karena ya mungkin udah keburu give up dulu. Yang kedua adalah mengenai teamwork. Ya, ini hal yang sering diomongin ya. Ketika kita tahu manifesto ketiga dari Agile, yaitu Customer Collaboration over Contract Negotiation, kita diminta untuk berkolaborasi daripada mengotak-kotakan diri dalam bekerjanya. Nah, kalau di lapangan bola mungkin gampang, ya kan? Kita mau menang, kita harus, ya yang belakang mesti ke depan mesti ke belakang, dan macam-macam. Tapi kalau di kantor mungkin agak berbeda. Kenapa? Karena ada KPI. KPI itu biasanya mengikat kepada individual. Makanya banyak orang, atau saya melihatnya, ya KPI gue mau gue lindungin, gue nggak bisa bantu KPI-nya lu. Padahal KPI itu kalau diakumulasikan, itu adalah KPI perusahaan. Tapi karena rancangannya itu individualis semua, akhirnya kerjanya silo-silo. Itu terjadi. Ya, kalau kita lihat mengenai Piala Dunia kemarin ya, final, itu ada foto, saya sempat lihat loh, foto di mana Messi megang trofi Piala Dunianya di satu tangan, dan tangan satu lagi dia megang trofi sebagai pemain terbaik selama turnamen. Kipernya menjadi kiper terbaik selama turnamen. Kemudian ada juga salah satu pemain mudanya Argentina dapat trofi sebagai pemain muda terbaik di turnamen. Nah, ada satu foto nih, fotonya Mbappe, ya. Mbappe megang trofi juga, jangan salah. Dia dapat trofi. Trofi apakah yang dia dapatkan? Yaitu trofi top scorer selama Piala Dunia kemarin. Yang menarik adalah perhatikan wajahnya, ya. Semuanya wajahnya berseri-seri. Ya, cuma satu orang doang yang wajahnya nggak berseri-seri. Dialah Mbappe. Artinya apa? Keberhasilan suatu tim dalam menjuarai kompetisi itu lebih nikmat rasanya dibanding keberhasilan individu, yaitu keberhasilan si Mbappe memenangi trofi top scorer. Kalah rasanya gitu. Termasuk Messi ketika dia pernah juga mendapat trofi pemain terbaik selama Piala Dunia, tapi dia nggak menang Piala Dunia. Enggak, itu nothing buat dia mungkin ya. Trofi tersebut, karena yang dia cari adalah trofi Piala Dunia. Nah, konsep mentalitas seperti ini yang harus terjadi juga di tim Agile, bahwa kita ini adalah individu yang berada di satu tim. Keberhasilan yang dicari itu adalah keberhasilan tim sebenarnya. Nah, oleh karena itu, tips dari saya adalah desainlah KPI atau target yang memang sifatnya itu bersama gitu, jangan yang individual. Nah, ada teori juga dari Patrick Lencioni mengenai 5 dysfunctions of a team. Suatu piramida, dia menunjukkan ada 5 hal yang menunjukkan apabila suatu tim tidak berfungsi dengan baik. Yang paling menarik adalah yang paling atas, yaitu ada inattention to result. Dulu pas saya baca teori ini, apa sih maksudnya inattention to result? Setelah saya explore lebih jauh, ternyata inattention to result artinya adalah ketika orang-orang di dalam tim yang diperhatikan adalah keberhasilan individunya, bukan keberhasilan as a team. Itu adalah salah satu indikator tim tidak berfungsi dengan baik. Gitu. Nah, yang ketiga adalah never give up. Ya, waktu saya nonton Piala Dunia awal-awal, ini sih Argentina juara nih, 2-0. Udah jelas lah ya, udah sampai menit-menit berapa tuh, 70-80. Udahlah siap-siap matiin TV. Tiba-tiba penalti. Oke, Mbappe berhasil mengkonvert penaltinya menjadi gol 2-1. Ya oke lah 2-1 dengan sisa waktu yang nggak banyak, ya kan. Tiba-tiba dalam interval 1 menit jadi 2 sama. Ya. Nah, walaupun yang menang memang Argentina, tapi kita bisa melihat mentalitas never give up-nya dari
penyerang Prancis si Mbappe ini gitu. Akhirnya masuk ke perpanjangan waktu, kita tahu semua ya, di perpanjangan waktu Argentina membobol gawangnya Prancis, dan saya juga mengira oke lah 3-2 ya, siap-siap kita tidur. Tiba-tiba 3-3. Wah, ini mungkin drama yang sangat seru sekali. Banyak orang mengatakan ini the best final ever di Piala Dunia. Dan pada akhirnya yang menentukan juaranya adalah ya adu penalti. Dan kita tahu yang menang akhirnya Argentina ya gitu. Tapi ini balik lagi pada konsep dari agile ya. Kita hidup di era yang serba banyak perubahan, era VUCA ya. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Apa artinya? Yang hari ini kita nggak benar, bisa aja beberapa hari kemudian salah. Kemudian bisa aja akhirnya jadi benar lagi. Ya, berubah-ubah semuanya, uncertainty, nggak pasti. Oleh karena itu, consider teman-teman yang bekerja dalam tim agile, ya, tidak ada yang pasti dalam suatu sprint. Jadi, oleh karena itu, mulailah sprint dengan pekerjaan yang berat-berat. Gitu. Jangan pekerjaan receh-receh. Kalau receh-receh, ya nanti berubah, yang beratnya, yang inti dari sprintnya akhirnya nggak berhasil diselesaikan. Mulailah dengan yang paling berat sehingga effortnya, energinya dialokasikan untuk pekerjaan yang paling diprioritaskan oleh seorang product owner. Gitu. Mungkin itu 3 lesson learn ya dari final Piala Dunia. Jadi yang pertama, kesuksesan adalah proses improvement, ya, pengulangan-pengulangan. Yang kedua, teamwork itu lebih diutamakan dibanding individual achievement. Dan yang ketiga ya, jangan pernah putus asa, gitu. Di akhir saya mau memberikan semacam kata-kata mutiara. Ya, kalau ada orang bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, kalau menurut saya nggak seperti itu. Karena kalau kegagalan nggak diperbaiki, sama aja bohong. Oleh karena itu, versinya Coach Atar adalah kegagalan adalah kesalahan yang tidak pernah dikoreksi. Dan keberhasilan adalah kesalahan yang dikoreksi. Oke, itu aja dari Coach Atar. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, coba para Agile Nation tulis komen-komen di bawah ini biar kita bisa lanjut diskusi. Terima kasih Agile Nation.